Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka bersama dengan saya Dian Prastianingrum. Hari ini kita sedang berada di Jakarta Garden City, tepatnya yaitu di Klaster Mahakam. Ini merupakan tipe terbaru dari Klaster Mahakam, yaitu tipe Topaz, memiliki dimensi tanah 7 kali 15 meter persegi dengan total luas bangunan 156 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 3 lantai. Apa yang membuat rumah ini istimewa? Mari kita bahas. Di bagian depan, kalian sudah mendapatkan carport untuk kapasitas 2 mobil dan 1 motor. Include dengan kanopi yang sudah dilengkapi dengan solar flat. Jadi area kanopi ini sangat terang dan tidak gelap ya. Kemudian di samping area carport, kalian masih punya space taman yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian tata seperti yang ada di rumah contoh, diletakkan 2 kursi dan 1 meja, bisa untuk bersantai pagi atau sore hari. Kemudian kita naik ke bagian area terasnya. Di bagian pintu utamanya sudah dilengkapi dengan kunci digital, jadi kalian bisa pakai pin fingerprint atau pakai kartu. Bisa juga dengan menggunakan kunci manualnya. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Selamat datang di rumah kalian. Wow, rumahnya bagus banget ya. Di lantai 1 ini ada area yang terhubung semuanya antara ruang tamu, ruang makan, dan bagian dapur. Kita bahas di area ruang tamunya dulu ya. Di bagian area ruang tamu ini, kalian bisa tata dengan menggunakan furniture berupa sofa, kursi, dan meja, kurang lebih untuk kapasitas 4-5 orang ya. Kemudian di belakang area ruang tamu ini terdapat 1 kamar tidur, bisa kalian fungsikan untuk area kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua apabila kalian tinggal bareng orang tua di rumah ya. Nah, di kamar ini bisa kalian tata dengan ranjang ukuran queen. Kalau misalkan mau lebih besar, ranjang ukuran king masih bisa ya. Nah, di sini kalau di rumah contoh ditaruhnya ranjang ukuran queen, kemudian di sampingnya masih bisa untuk diletakkan lemari dengan kapasitas 4 pintu lemari full sampai dengan ke atas. Nah, di seberangnya ini kalian bisa taruh kabinet untuk bisa WFH atau bisa untuk kalian berias. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan jendela kaca dengan berukuran yang besar menghadap ke area carport yang ada di depan rumah. Sekarang kita menuju ke area bagian ruang makan. Nah, sebelumnya di samping area ruang makan ini terdapat kamar mandi. Nah, di bagian kamar mandi ini kalian nanti sudah mendapatkan wastafel, shower, dan kloset duduk. Ukuran kamar mandinya juga cukup besar, jadi nggak sempit-sempit banget ya. Nah, di samping area kamar mandi ini ada bagian space kosong, bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk mini perpustakaan mungkin, atau menurut kalian area ini cocoknya dipakai buat apa ya? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di kolom komentar. Nah, di depan saya ini ada area ruang makan. Nah, kalau di rumah contoh ini bisa difungsikan dengan kapasitas 4-6 orang dewasa ya. Kalian bisa contoh lampu gantungnya ini cantik banget ya, kalau diperhatikan model ada seperti topi-topinya seperti itu. Nah, di depan saya ini adalah area dapurnya. Kalian juga bisa contoh area dapurnya ini sangat fungsional banget. Terdapat banyak sekali tempat penyimpanan buat para ibu-ibu, ini pasti senang banget ya. Nah, kalian nanti di bagian dapur ini sudah mendapatkan sink dan top table. Nanti setelah serah terima, kalian bisa tata ulang dan desain ulang area dapur ini sehingga menjadi dapur yang cantik seperti yang ada di rumah contoh ini. Nah, kalau di JGC, kalau mau belanja interior tuh gampang banget. Kalian bisa ke IKEA, nanti tinggal diantar aja barangnya ke rumah kalian ya. Jaraknya sih nggak sampai 10 menit ya. Jadi masih satu kawasan dengan Klaster Mahakam ini. Nah, rumah ini juga punya area halaman belakang yang bisa kalian fungsikan sebagai taman kering atau area kolam seperti yang ada di rumah contoh ini. Kalau di rumah contoh ini, area halaman belakangnya sudah dilengkapi dengan kanopi seperti ini ya, ada solar flat-nya. Tapi ini opsional ya, jadi nanti kalian dapat rumahnya ini dalam bentuk kosongan, nanti kalian bisa desain sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah,
Di belakang saya ini adalah area servis terdiri dari kamar untuk ART dan kamar mandi untuk ART. Sekarang aku mau ajak kalian untuk naik ke lantai 2. Yuk! Teman-teman, area tangga ini juga cukup lebar ya, kurang lebih sekitar 1 meteran, jadi kalian kalau mau bawa barang tuh nggak kerepotan. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan area ruang keluarga. Kita bahas ke area kamar tidur anak dulu ya. Nah, di area kamar tidur anak ini, kalian nanti bisa tata dengan ranjang ukuran queen atau ukuran single, kemudian di dalamnya masih bisa taruh lemari yang berukuran kurang lebih 4 pintu lemari. Nah, di depannya kalian juga masih bisa taruh meja dengan ukuran yang cukup besar. Ini bisa digunakan untuk belajar atau kalau anak kalian sudah remaja bisa digunakan sebagai area meja rias. Nah, kamar ini punya jendela kaca dengan ukuran yang cukup besar juga. Bisa dibuka jendela kacanya, ini menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Biasanya rumah dengan tipe lebar 7 itu jarang banget ada area ruang keluarga di lantai 2. Kalaupun ada, pasti kamar tidurnya ditaruhnya di lantai 3. Inilah yang membuat saya sangat suka dengan set plan dan desain di area rumah ini. Nah, di lantai 2 ini terdapat area living room, bisa kalian gunakan untuk ngumpul bareng keluarga, atau Netflix-an, atau sekedar untuk bersantai bersama dengan keluarga ya. Kalian bisa tata ruangan ini dengan menambahkan sofa dan kursi berkapasitas kurang lebih 4-6 orang dewasa. Kemudian di depannya juga kalian masih bisa taruh meja dan televisi. Ruangan ini juga punya jendela kaca dengan menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Pintu kacanya ini berukuran cukup besar ya, jadi pemandangannya juga sangat bagus. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk melihat area kamar utama. Nah, kamar utamanya ini ukurannya besar banget. Di sini kalian bisa tata dengan ranjang berukuran king atau super king. Kemudian kalian juga bisa tambahkan lemari pakaian dengan kapasitas 4-5 pintu lemari. Wah, besar banget ya. Kemudian di seberangnya kalian bisa tambahkan kabinet untuk tempat penyimpanan, kemudian televisi. Nah, di bagian sebelah sini, ini masih bisa digunakan sebagai area rias ya. Di depannya juga kalian masih punya space yang cukup lega. Kalau misalkan mau ditambahkan sofa seperti yang ada di rumah ini juga bagus banget nih. Masih nyaman, dan ini masih bisa selonjoran lah istilahnya ya. Kemudian di rumah ini juga punya jendela kaca dengan menghadap ke area depan rumah. Jendela kacanya bisa dibuka ya, jadi bukan jendela mati. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai AC juga bisa banget. Sudah dilengkapi dengan secondary skin, jadi bisa menyerap panas, tidak terlalu masuk ke area kamar ini ya. Nah, karena ini adalah kamar utama, tentunya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Yuk kita lihat seperti apa area kamar mandinya. Nah, di dalam area kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Kemudian ini terdapat pintu kaca ya. Sebenarnya kalau nanti kan kalian dapatnya wastafelnya mejanya nggak sebesar ini. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Jadi kalian bisa lewat ke bagian samping rumah melalui pintu ini. Kalau misalkan mejanya nggak full sampai mepet ke tembok sini ya. Sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 3. Sebelum naik ke lantai 3, di lantai 2 ini juga masih ada kamar mandi. Di sini nanti kalian sudah mendapatkan wastafel, shower, dan kloset duduk. Ukurannya juga cukup besar ya kamar mandinya. Dan di bagian area showernya ini juga ada kaca bening. Nah, ini menghadap ke area depan rumah. Nanti bisa diganti ya, kalau misalkan mau ditutup pakai tirai juga nggak apa-apa. Jadi biar privasinya lebih terjaga. Sekarang yuk kita naik ke lantai 3.
3 bagian. Yang pertama yaitu di sebelah sini ada area powder room atau toilet kering ya. Di sini nanti kalian sudah dapat wastafel dan kloset duduk. Gak bisa mandi ya. Kalau mau mandi di lantai bawah aja. Nah, ini adalah area ruangan yang bisa kalian gunakan sebagai area multifungsi. Kalian bisa pakai untuk ruang hobi, baca buku, atau misalkan mau pakai buat studio musik juga boleh banget. Atau kalau kalian punya anak yang lebih dari 1, kalian bisa manfaatkan area ruang ini sebagai kamar tidur untuk anak. Ceilingnya juga cukup tinggi dan punya pencahayaan yang bagus ke area halaman yang ada di depan rumah. Masih ada balkonnya juga, nanti kita lihat dari area balkon di luar ya. Sekarang aku mau ajak kalian untuk melihat bagian outdoor-nya. Yuk. Nah, ini adalah area outdoor-nya, cukup luas banget ya. Kalau di rumah contoh, ini dipasang area jacuzzi, tapi kalau saran saya aja, kalau misalkan kalian juga mau gunakan sebagai area jacuzzi, ditambahkan tirai di bagian sebelah sini ya, karena di seberang rumah ini nanti kan rumah tetangga, jadi supaya privasinya lebih terjaga. Nah, di bagian outdoor-nya ini juga bisa kalian gunakan mungkin sebagai area bersantai atau bisa untuk olahraga atau yoga sambil menikmati area Jakarta Garden City. Nah, ini bentuknya L seperti ini ya, jadi bisa nyambung sampai ke area depan rumah, ada balkonnya. Nah, di bagian plafonnya ini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED, jadi kalau malam tuh ambience-nya cantik banget. Dipasarkan dengan harga mulai dari 2,8 miliar, ada kemudahan cara bayar cash keras dan KPR Express free DP. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau survei, kalian bisa hubungi Dian di nomor yang ada di bawah ini atau klik link di deskripsi ya. Dian sangat merekomendasikan rumah ini untuk kalian miliki karena dibangun dengan desain yang modern dan bahan material yang terbaik. Saya selalu doakan buat kalian semua, terutama buat kalian yang belum memiliki rumah, agar segera tercapai bisa memiliki rumah idaman kalian. Tapi ingat ya, selalu kumpulkan harta dari cara yang halal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kami yang ada di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Dian Prastianingrum. Wassalamualaikum. See you.